hanya ada di Green Pramuka City. Halo Sobat GPC, ketemu lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Gimana kabarnya Sobat GPC semuanya? Semoga Sobat GPC dalam keadaan sehat, bahagia, juga sejahtera. Ini adalah podcast perdana kita di tahun 2024. Jadi teman-teman yang belum subscribe, waktunya untuk subscribe sekarang. Karena kita ke depan akan terus memproduksi konten-konten yang seru seputar Warna-Warni Green Pramuka City. Jangan lupa di subscribe ya, supaya kita juga lebih semangat kontennya. Oke, langsung aja nih, di studio kita sudah ada bintang tamu yang sudah kita undang. Bintang tamu yang tentunya sangat terkenal di kalangan praktisi kehumasan dan juga mungkin juga media-media sosial. Tampangnya belakangan ini sering viral di TikTok ya kan. Kita bakal cari tahu sih cerita-cerita seru dia. Kita langsung aja sambut aja nih ya sekarang Mas Christo Hananto. Hai Sobat GPC. Selamat pagi. Terima kasih loh udah mampir ke sini. Thank you banget sudah mengundang. Wah tentu, saya ngerasa bahagia banget nih bisa tahu-tahu cerita-cerita kamu nih sekarang ya. Oke, gimana sekarang kabarnya Mas Christo? Good, sekarang aku lagi aktif di startup company sebagai PR manager di sana. Jadi seru lah bisa berhubungan dengan banyak orang, terus juga mengembangkan brand yang lagi hangat-hangatnya di masyarakat gitu. Oke. Jadi memang udah anyar banget ya PR manager loh ya. Jadi nggak bintang tamu yang akan kita undang ke depan juga pasti yang qualified lah ya. Kayak Mas Christo gini ya kan. Jadi gimana sekarang lagi kerja di startup ya? Berarti sekarang waktunya nggak terlalu padat atau gimana dari tempat kerja sebelumnya? Waktu sih masih padat ya. Ini saya sempet-sempetin aja dibuat GPC enggak? Terima prioritas kasih lah gitu. Kalau waktu sih sebenarnya sekarang berusaha untuk work-life balance. Jadi ya kerjaan sibuk tapi jangan sampai yang lain tuh dilupain juga gitu. Dan enaknya tinggal di sini tuh deket lah sama mana-mana. Jadi kayak kalau misalnya mau ngafe, mau ketemu teman-teman, abis pulang kerja tuh masih bisa. Oke, sedekat apa sih Green Pramuka City dengan tempat tinggal atau mungkin tempat kamu nongkrong? Oke, karena sebagian besar aktivitas ada di Jakarta Pusat Selatan, itu dia masih accessible lah gitu. Terus juga kalau misalnya mau hangout di Kelapa Gading, cari cari street food gitu juga deket banget. Kemarin coba nyobain makan di daerah Jakarta Utara gitu, kayak deket banget. Tahu-tahu masuk tol udah nyampe gitu. Masuk tol langsung nyampe. Kayak nyampe gitu. Tapi selama ini udah pernah ikutan transportasi publik nggak selama tinggal di sini? Cukup sering karena di depan kan ada Transjakarta ya. Jadi dari situ langsung kantor juga bisa nyampe. Terus kayak sekarang tuh ada yang dibangun LRT, itu juga hopefully akan membantu. Jadi ya sabar-sabar dulu 2-3 tahun ini. Macet cuman kayak nanti kayaknya sih bakal asik sih. Jadi berarti ke depan bakal lebih accessibility lebih tinggi lagi. Benar banget. Oke. Karena kamu BTW udah berapa lama sih tinggal di Green Pramuka City? Ini tahun keempat. Wow. Tahun keempat. Sudah cukup lama ya? Cukup lama. Cukup lama. Betah enak banget dong ya. Ya berarti selama 4 tahun ini kira-kira ada pengalaman hal menarik apa yang sudah dilalui bersama Waduh. Pramuka City? Apa ya? Mungkin pengalaman yang seru itu waktu itu aku sama beberapa tetangga. Jadi satu lantai itu cukup deket lah beberapa. Gitu. Jadi waktu itu kita tahun baru 2022, 2023 gitu. Kita tuh masak bareng di apartemen, di unit gitu. Masak bareng, terus old and new di unit aja gitu. Terus kayak kita ngelihat kembang api gitu. Jadi nggak usah beli kembang api gitu, kita bisa ngelihat kembang api yang seru banget gitu kan dari balkon. Itu tahun 2023. Terus waktu Sincia juga kita pernah potluck gitu sama tetangga-tetangga yang nggak mudik lah gitu. Mereka nggak pulang ke rumahnya, terus kayak makan bareng di unit teman kita gitu. Jadi kayak cukup seru. Tuh, pertanyaannya ini kamu punya tetangga gitu Yes. ya? Ditinggal di apartemen. Yes. Karena kan image-nya itu masing-masing biasanya ya kan tinggal di apartemen. Ternyata kamu punya tetangga.
tinggal di rumah juga masing-masing nggak sih? Emang sekarang ada yang punya tetangga kalian? Ya, emang kenal tetangga? Kalau aku sih kenal. Kenal ya? Aku sih kenal ya kan. Nggak, sebenarnya nggak masalah ya, mau di rumah tapak, mau di apartemen, itu konsepnya sama gitu kan. Kanan kirinya tetap ada orang lain yang berdekatan tinggalnya gitu kan. Dan sebenarnya nggak masalah sih, karena kehidupan bersosialisasi itu kan bisa di mana aja gitu. Oke. Cara kamu bersosialisasi sehingga akhirnya dekat dan punya tetangga sampai seru-seruan makan bersama itu kan sangat seru ya. Itu gimana sih caranya? Mungkin karena sebagian besar yang tinggal di tower aku kebetulan usianya hampir sama lah ya. 20-an. 20-an. Enggak. Mungkin kalau usianya hampir sama, jadi gaya komunikasi juga sama, terus juga beberapa ada yang masih single juga, jadi kayak asik gitu komunikasinya gitu. Ada juga beberapa yang keluarga muda gitu. Jadi ya ngerasa kayak punya temen tapi di tempat yang baru aja gitu lah. Oke, tapi kalau hobi sendiri sama atau berbeda-beda? Hobi kalau tetangga-tetangga yang lain sih beda-beda pasti ya gitu. Tapi ada beberapa yang kadang suka nonton konser bareng, ada yang suka kulineran bareng gitu-gitu. Jadi ya bahkan ada ya, aku sama temenku tetanggaku kita baru aja pulang traveling bareng, jadi kayak gitulah. Kemana ini travelingnya? Ya deket lah gitu. Deketnya kemana kira-kira? Thailand doang. Wah gila, sampai traveling keluar kan ini luar biasa loh Sobat GPC ya kan. Jadi Sobat GPC yang pengen banget punya tetangga sedekat Mas Kristo, boleh nih kata mungkin ada Sobat GPC yang pengen jadi tetangga kamu, gimana? Masih ada. Kita semua bertetangga dengan sekian ribu penghuni ini kan, sebenarnya tetangga basically. Iya kali samping pintu masih kosong Mas. Ada. Boleh no Sobat GPC. Unitnya masih tersedia di samping Mas Kristo. Tapi ini siapa namanya, karena kita mungkin jam kerjanya juga hampir sama, jadi kalau pas keluar unit tuh kadang suka barengan di lift gitu-gitu. Jadi kayak ya saling sapa aja gitu-gitu. Seru dong ya, say hi gitu ya. Oke. Ke depan kira-kira ada acara seru lainnya apa bersama tetangga? Mau ada bazar kan ya? Katanya. Iya. Oh, kalian Bazar mau Ramadan. bazar Ramadan. Biasanya suka pada ada tetangga yang buka booth gitu kan. Terus kayak ya kita beli barangnya di situ. Support ya. Support UMKM. Support bagus ini. Support UMKM. Oke. Lanjut nih, kita tanya-tanya lagi Sobat GPC. Kira-kira apa sih yang membuat Mas Kristo ini tertarik untuk membeli unit di GPC? Sebenarnya alasan pertama itu lokasi. Itu super strategis karena jaraknya tuh sedekat itu sama pusat kota gitu kan. Kayak misalnya mau ke Menteng tuh deket banget, Gading juga deket, dan mau kemana-mana oke lah gitu. Jadi alasan pertama sih lokasi. Yang kedua harganya masih menurutku affordable lah gitu. Kalau dibanding mungkin ya mungkin kalau pasti akan pertanyaannya kenapa nggak rumah tapak aja gitu kan. Soalnya ya plus minus lah, tapi kalau menurutku di apartemen itu plusnya lebih banyak gitu, karena yang dijadikan investasi selain harga itu waktu. Karena kalau misalnya kita pulang kantor, kita pulang hangout sama teman-teman, itu let's say misalnya jam 9, jam setengah 10, nyampe di unit itu kayak cuman dalam waktu 30 menit lah gitu. Jadi kayak ada spare waktu untuk istirahat yang cukup panjang. Dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin rumahnya agak jauh dari pusat kota gitu kan. Ya, betul juga sih. Jadi waktu istirahat lebih panjang dan kualitas hidup jadi lebih baik ya. Tapi ini kalaupun rumah tapak, tapi biasanya kayaknya di Jakarta udah nggak ada nih kayaknya rumah tapak gitu kan. Mungkin ada tapi beberapa ya. Atau mungkin trennya sekarang udah lebih kayak apartemen ini menjadi gaya hidup gitu ya. Kalau aku lihat sih karena anak-anak muda kebanyakan lebih suka hal yang praktis dan simple gitu kan. Kalau di apartemen begitu dalam satu lokasi sudah ada kolam renang, sudah ada mungkin ada function roomnya gitu, ada beberapa yang punya gym juga, ada yang punya ada include sama pusat perbelanjaan dan lain-lain. Jadi kayak satu area itu udah bisa mencakup kebutuhannya gitu. Dan juga dengan size yang nggak begitu besar begitu, jadi lebih gampang untuk mengontrol semuanya gitu kan. Betul. Dan juga untuk mobilitas juga lebih gampang lah gitu. Kadang kalau misalnya aku lihat yang beberapa lantai gitu kan, jadi kayak mungkin bersihnya susah. Kayak kalau di rumah sendirian suka deg-degan gitu kan. Kalau di apartemen kan gitu. Oh, sama satu lagi yang seru ini mungkin aku sering bagiin di story aku gitu kan.
I've got the best sunset view dimanapun gitu kan. Oh iya. Karena unitku tuh bener-bener ngadep ke city view dan juga ke barat gitu kan. Jadi kalau setiap kali sunset tuh kayak $1 million view banget lah gitu. Iya. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman di Sobat GPC. Ini tuh sunset kita di situ bagus banget. Aku tuh nggak punya unit di sini pun ngelihat sunset kita tuh bagus banget soalnya. Jadi kalau teman-teman yang edik banget sama pemandangan view-nya, ini tepat banget sih. Ini. Somehow ini sih kayak calming gitu pemandangannya, kayak ngerasa staycation tapi setiap hari gitu. Ini kalau staycation tapi setiap hari berarti kayak ada budget yang kayaknya tuh lebih hemat nggak sih kalau tinggal di apartemen? Kurang lebih segitu. Jadi kayak kadang kalau misalnya yang kita cari di, let's say kita yang menginap di hotel gitu kan, selain view-nya kita juga cari fasilitasnya gitu kan. Ini ya semuanya ada di tempat tinggal kita gitu. Jadi yang seru sih itu ya. Jadi kayak bisa ngelihat city view setiap hari gitu. Jadi kayak sebelum tidur tuh banyak ngelihat yang bagus lah gitu. Jadi pagi-pagi lebih seger ya? Yes, paginya lebih semangat. Oke, kalau untuk ini sendiri ya, kamu selama di Green Pramuka City ini makanan yang paling kamu suka apa? Wow, makanan paling suka susah sih ya. Karena banyak. Oh tapi favoritku di Selatu Tower hijau yang pojok itu ada ayam geprek enak banget. Boleh dong di-share ayam geprek apa itu ya kan? Namanya Mak Enti. Oh, oke. Itu kayaknya salah satunya yang buka 24 jam di GPC deh kayaknya. Itu tuh masuk di Grab loh itu. Iya kan? Dan itu enak banget, memang seenak itu gitu kan. Terus kalau pagi-pagi tuh kadang kayak subuh-subuh gitu mereka udah buka juga gitu kan. Kadang makan bareng sama yang habis pulang clubbing. Habis pulang clubbing itu kayak dress up banget nih gitu. Mereka clubbing tapi tetap lapar kayaknya, habis itu makan. Kan makannya jangan di situ lah, mahal. Makannya di rumah. Iya benar juga sih. Oke. Gitu. Nah, selain ini nih kita kira aku mau nanya sih sebetulnya banyak juga mungkin pertanyaan dari Sobat GPC di rumah mungkin kalau tinggal di apartemen itu nggak enak, terus pengeluaran jauh lebih mahal. Ini pandangan kamu sendiri gimana sih? Emang iya lebih mahal? Ya Ali ada pertanyaan gitu. Kan? Sebenarnya sih mahal nggak juga ya, karena ya kita ada beberapa pos-pos yang dikeluarkan selain cicilan gitu kan, ada IPL, ada listrik dan air dan lain-lain. Tapi menurut itu udah hal yang wajar lah. Kayak kalau misalnya kita tinggal di rumah, kayak ibuku kan tinggal di rumah tapak juga gitu kan. Ada biaya yang harus dikeluarkan juga setiap bulannya, kayak misalnya uang keamanan, uang kebersihan dan lain-lain gitu kan. Jadi pos-pos itu juga sebenarnya kita dikumpulkan jadi satu namanya IPL gitu kan. Dan untuk besaran biaya sebenarnya sih relatif, karena dengan apa yang kita dapatkan ya inilah sepadan lah begitu ya, gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya mau berenang, mau jogging, mau whatever you name it lah gitu, kegiatan yang mungkin nggak didapatkan di rumah tapak didapatkan semua di apartemen. Kalau misalnya penghuni apartemen nih setelah pulang kerja ngapain sih mereka? Mereka yang nggak tahu. Kalau aku sih biasanya kalau pulang kerja itu udah pasti beres-beres sebentar. Kalau ada mood masak, kalau nggak ada mood biasanya main game, kalau nggak main nonton Netflix. Oke. Gitu. Ngomongin masakan apa yang kamu biasa masak? Waduh, yang gampang sih biasanya paling kalau lagi rajin bisa pasta. Kalau misalnya lagi males ya paling cuma rebus-rebusan sayur sama ayam cincang dan lain. Yang gampang-gampang sih sebenarnya. Kan karena dapurnya nggak begitu luas ya. Cukup lah gitu. Jadi kayak ya yang standar lah paling cuma gitu-gitu doang. Oh jadi gitu. Masakan-masakan yang nggak ribet banget gitu ya? Mungkin nggak bikin nasi tumpang gitu enggak. Rendang tuh udah pasti enggak. Kirain kamu bisa bikin rendang loh, bentar lagi lebaran. Atau kan? Dodol gitu enggak juga. Kan masih ngaduk ya. Masih aduk pakai apa tuh namanya? Yang kuali gede. Sampan gede. Iya, udah pernah belum ke tempat pembikinan dodol? Belum sih. Emang GPC ada? Nggak ada. Oh. Tapi kalau tempatnya aku tahu di mana biasanya. Iya. Ya aku tahu. Ya nanti lah mungkin kita kapan-kapan bikin festival dodol kali ya. Iya, seru kan, seru kayak ya, experience festival. sama penghuni-penghuni gitu kan, diajak, itu asik deh. Iya pasti mereka seneng deh, makan dodol langsung dari pancinya gitu ya. Boleh lah nanti pengelola ya disiapin saran kita ya dimasukin gitu ya kan.
Nah, terus juga kalau biasanya kan masih ada waktu nih, kamu ini main nggak ke unit tetangga? Biasanya weekend sih, kalau nggak weekend kadang kalau pas lagi ada waktu luang gitu sih. Soalnya kan kalau pulang kerja ya paling jam 6, jam setengah 7 udah nyampe gitu kan. Biasanya kalau nggak masak paling makan bareng sama teman tetangga gitu sih. Biasanya kamu kalau ke tetangga itu cuma pas lagi nongkrong-nongkrong itu tuh apa yang diobrolin biasanya tuh kira-kira? Ya banyak. Julid juga ya? Enggak sih, enggak dong. Kita jangan toksik lah. Harus positif gitu kan, membangun gitu pertemanannya gitu. Jadi makan. Paling biasanya kalau nggak makan nonton, kalau nggak jalan bareng sih kemana gitu. Kalau weekend ngerasa sepi nggak di sini? Surprisingly enggak, karena kegiatannya cukup banyak. Kan kadang kalau nggak pulang ke tempat orang tua gitu, kalau nggak coba tempat baru sama teman-teman gitu. Sebenarnya kalau di daerah Cempaka Putih ini banyak banget nih tempat-tempat yang seru yang bisa dieksplor ternyata. Apa aja kira-kira? Gitu, ada banyak kafe-kafe yang seru gitu kan. Terus kayak banyak kayak ada yang jus yang viral tuh nggak sih, jus yang gede banget itu juga ada di Cempaka Putih gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang kadang kayak misalnya beberapa minggu nggak main ke Cempaka Putih ke belakang gitu, kadang udah ada yang baru aja gitu. Udah ada kafe yang baru opening lah apa segala macam gitu. Itu kan kayak kafe gitu. Kalau misalnya kaki lima yang biasa kamu datengin di sekitar Green Pramuka City itu di mana? Oh, di belakang tuh ada kayak di pinggiran sungai itu ada banyak kayak warung-warung tenda gitu. Dan yang paling terkenal sih sate ya. Ada sate yang Sate apa? Sate ayam dong. Kira sate Taichan. Iya. Iya ada sate dan lain-lain tuh juga seru sih. Kadang-kadang ada beberapa penghuni yang ketemu bareng di situ yang kayak sering lihat nih di tower gitu. Oh gitu. Tapi pada akhirnya saling menyapa lah ya. Enggak sih. Enggak. Kadang-kadang kalau ketemunya di lobby gitu iya, kalau di lift sih iya gitu. Oh jadi momen saling menyapa itu ketika di lift dan di tower gitu, di lobby Biasanya tower. sih gitu. Kadang-kadang kalau papasan atau kadang kalau misalnya suka nunggu ojek online bareng gitu di lobby ya paling saling ngobrol gitu. Oke. Sepanjang kamu tinggal di sini gitu, ada kejadian yang menarik atau mungkin viral atau mungkin yang paling lucu, seru yang pernah kamu alamin gak sih? Kira-kira Apa ya? apa ya coba Apa ya? coba pikir diulang-ulang. Oh ini sih paling kadang kan kalau pengelola apartemen suka ada sidak ya, suka ada sidak WNA maupun sidak untuk menertibkan kondisi lah. Kadang pernah kaget aja sih pas pulang kerja, tahu udah banyak mobil polisi gitu. Kadang-kadang udah banyak, kira ada apa nih, ternyata lagi ada sidak gitu kan. Dan itu bagusnya adalah somehow kalau misalnya dengan banyaknya keamanan, berarti kan membuktikan kalau tinggal di sini secure lah gitu. Ya, bebas dari misalnya WNA yang bermasalah atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan, yang mau buat onar dan lain-lain tuh kadang ya kita ngerasa secure lah di sini. Ya berarti kan lebih baik kita terbuka gitu kan, aman, melakukan sidak dibanding kita sembunyi-sembunyi, diem-diem, tahu-tahu udah masalah gitu ya. Tahu-tahu WNA-nya udah masuk ke dalam unit kamu ya. Amit-amit enggak. Tapi belum pernah ada kan kejadian Enggak gitu sih, ya? enggak. 4 tahun ini aman-aman aja. Oke. Biasanya kalau kamu sendiri nih, selain beredar di apartemen kamu atau mungkin di wilayah Cempaka Putih, kamu biasanya beredar di mana aja? Di mana-mana sih kayaknya ya. Karena Jakarta kecil sebenarnya. Jadi betul. kayak yang paling malasnya macetnya ini sih. Tapi kan kalau tinggal di sini sebenarnya enaknya bisa main kemana aja gitu kan, terus pulangnya bisa masih dalam waktu yang oke lah. Oke. Gitu. Pernah punya pengalaman telat nggak selama kamu Kerja. tinggal di sini? Kalau telat bukan sering sih. Enggak, kalau di kantor mungkin karena jam kerjanya fleksibel, okay. Jadi nyantai lah, bisa berangkat jam 8, jam setengah 9 masih oke lah nyampe kantor gitu. BTW kantor kamu lokasinya di mana sih? Kantor di selatan. Di selatan, ya? Tapi enaknya lawan arus, jadi arus. orang kan banyak yang ngepusatkan, jadi dari selatan tuh sebenarnya sepi lah, kosong gitu. Ke selatan itu berarti lewat mana tuh? Langsung tol atau lewat? Kalau naik sebenarnya nggak usah lewat tol sih, lewat bypass gitu, tinggal lurus ke Cawang. Oh iya, TB Simatupang situ. Yes. Oke, berarti masih sangat terjangkau ini ya wilayah Oke pusat lah, ini. oke lah. Emang
pusat tuh GBPC tuh pusatnya Jakarta Pusat. Gampang mana-mana selatan aja masih bisa loh ya ternyata sobat GBC. Gimana yang masih di timur dan utara paling deket ya, apalagi di pusat juga. Jadi memang ini kawasan yang strategis sekali. Ya kan? Terus kalau hari Minggu biasanya kamu ngapain? Ibadah dong. Ibadah. Hari Minggu, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Oh, jadi slotnya kosong nih semua hari Minggu itu. Paling kalau enggak biasanya makan sama keluarga gitu. Either makan di pusat, kalau enggak kemana lah gitu. Biasanya kita bareng-bareng. Nggak sama tetangga kamu? Tetangga terus nanti. Enggak kan kita masing-masing juga pasti punya keluarga sih. Jadi kayak ada beberapa tetangga yang kebetulan satu gereja juga. Jadi kita kadang suka gereja bareng. Gitu, ibadah bareng, terus abis itu kita makan kemana gitu. Kadang kalau misalnya aku nggak sama keluarga, kita suka bareng-bareng lah gitu. Oke. Kalau kamu sering nggak ke mall sini? Di bawah kan ada mall tuh di GPS. Biasanya kamu kalau ke mall tuh di mana? Kemananya? Kemananya? Iya, kemana? Paling grocery sih, kayak beli belanja bulanan. Gitu. Kalau nggak, kalau mau ngopi-ngopi di mall kan juga suka banyak coffee shop yang oke lah. Gitu. Jadi sobat GPC yang masih ragu mungkin untuk sekedar lihat-lihat atau mungkin mau ngambil unitnya, ini cocok banget sih ya konten kita ini ya, mengedukasi sobat GPC untuk ikutan terbuka pikirannya mungkin ya. Oke, untuk terakhir nih Mas Kristo, kalau misalnya ada nggak sih saran buat temen-temen di rumah atau mungkin orang-orang yang masih ragu membeli apartemen dibandingkan rumah tapak nih, kira-kira apa sih saran kamu? Dulu aku pernah ketemu dengan pakar investasi begitu ya. Ada dua waktu yang tepat dalam membeli investasi khususnya apartemen. Waktu yang tepat yang pertama adalah kemarin dan yang kedua sekarang. Jadi kalau kita nunggu-nunggu besok, bulan depan, tahun depan, harga udah pasti akan cepat naik, akan bertambah terus. Dan waktu yang tepat ya sekarang sebenarnya gitu untuk beli apartemen, karena dengan investasi yang kita keluarkan itu returnnya menurutku akan jauh lebih besar. Oke, terima kasih banyak nih sudah mampir di acara kita, di pertemuan yang mungkin ya singkat tapi padat dan jelas ya. Teman-teman sobat GPC yang masih mau datangan bintang-bintang tamu yang lebih baik lagi, pokoknya yang lebih seru lagi ke depannya, atau mungkin nanti kita bisa undang tetangga Mas Kristo bareng di sini, kita makan bersama ya, kayaknya bisa ya. Nah, itu aja sih kayak hari ini. Jadi teman-teman sobat GPC, jangan lupa saksikan episode kita berikutnya. Dadah. Bye. Hanya ada di Green Pramuka City.